Halo guys, jangan lupa olahraga olahraga ringan aja, olahraga ringan aja. Ini saya olahraga di rumah ini. Nih, di rumah ya. Saya olahraga di rumah aja. Ini ada tantangan di mana nih? Di San Francisco apa di mana nih? Saya juga nggak tahu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi minuman isotonik, ya isotonik sebagai suplemen pangan. Nah, jadi materi ini kemarin baru diterima sama saya. Jadi yang membuat adalah koordinatornya bukan saya, tapi saya menyampaikan aja. Jadi khawatirnya nanti Anda tidak tersampaikan di minggu ke-9, padahal ini materi penting. Ya, materi di mana kita bisa menyontek milik orang lain sehingga kita nanti bisa meniru hal yang sama, ya. Jadi minuman isotonik ini lebih banyak dipakai untuk kalangan orang-orang yang suka berolahraga, beraktivitas gitu ya. Jadi kalau mungkin dulu pada saat anak kecil suka nonton NBA, di sana ada Gatorade. Zaman saya ada Gatorade sih, ya. Kalau Anda mungkin ada yang namanya Ponari Sweat. Nah, ada Pocari Sweat gitu ya. Terus sekarang udah mulai ada Yuzu, Mijon gitu ya. Terus Iso Plus gitu ya. Nah, itu adalah minuman-minuman isotonik. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menggantikan cairan tubuh. Nah, kalau kamu pengen tahu cerita sejarahnya, buka aja sejarah dari Gatorade atau sejarah dari Pocari Sweat. Nah, Pocari Sweat itu seru juga sejarahnya, ada di YouTube, silahkan dilihat aja ya. Oke. Tapi mungkin dulu tidak seketat sekarang ya tentang minuman isotonik ini. Ya, seperti itu. Oke. Tujuan instruksional khusus seperti biasa. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ya ada mijon segala macam. Anda udah tahu lah semuanya. Tapi yang paling penting Anda ketahui adalah ketika Anda memegang produk seperti ini, jangan cuma dipegang doang. Dibeli, nggak punya duit Pak. Dilihat komposisinya apa. Kira-kira kita bisa dapat ilmu apa dari sini. Ya, jadi tidak hanya minum gelegek selesai gitu, enggak. Tapi cek dulu, oh ini ininya ini. Terus kemudian timbul pertanyaan di otakmu gitu loh ya. Eh ini ada K-nya 6 mili ekuivalen per liter, Ca2+2 mili ekuivalen per liter, 3 mili ekuivalen per liter. Terus ini apa gitu ya. Kalau ngeliat kayak gini, kation mili ekuivalen per liter 21. Loh, kan apa itu ya? Terus kemudian mijon ini Na 10 mili ekuivalen per liter gitu ya. Terus kemudian ada yuju ini 16 mili ekuivalen per liter. Coba kamu tuh mikiro gitu loh nak, ya jadi orang itu ya itu nanti yang kamu menentukan kamu itu nanti seperti apa gitu ya. Ada sesuatu, oh ini kayak menarik ini ya, kamu kan anak pangan ya. Tapi yang jelas IPB itu tidak tidak hanya ini aja, apa namanya, mentang-mentang kamu anak pangan nanti nggak bisa jadi nggak bisa jadi pegawai bank. Banyak yang bisa jadi pegawai bank ya, kakak kelasmu lo banyak jadi pegawai bank ya. Oke, tapi yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa melakukan analisis gitu sesuatu, memutuskan dengan cepat. Nah, seperti itu. Nah, sama seperti ini ya. Jadi nanti kita harus bisa memutuskan sesuatu dengan cepat. Nah, terus kemudian isotonik, iso itu harus sama ya. ISO 17025 ya berarti ISO gitu ya. Terus kemudian tonik ya, tonik atau tekanan ya. Jadi minuman yang tekanannya sama dengan tekanan osmotik di dalam tubuh ya. Satuannya adalah osmolalitas ya. Oke, nanti nanti Anda tinggalin aja, tinggal baca aja nih, gampang ini ya. Nah, darah itu udah diukur dulu, tekanan osmolnya itu adalah 280 sampai 330 mili osmol per kilogram H2O. Jadi di sini tadi ada tulisannya ya, mili ekuivalen per liter. Nah, nanti kita coba cek
ya rumusnya seperti apa. Terus kemudian minuman isotonik ya dari BSN ya, minuman ringan karbonasi ataupun tidak karbonasi yang meningkatkan kebugaran, ya mengandung gula dan asam sitrat dan mineral dan lain sebagainya. Ya itu artinya ada beberapa term atau ketentuan bahwa harus mengandung ya ada kationnya ada anionnya gitu loh ya. Karena apa, ketika kita olahraga, ketika kita berkeringat itu udah pasti ada Na yang keluar, ada Cl yang keluar segala macam. Kalau Anda tonton yang di Pocari Sweat itu seru, jadi dia mulai dari awal pengembangan produk itu sampai terakhirnya sampai gimana ya gitu ya. Nah, dikenal juga dengan sport drink ya, yaitu minum fungsi mempertahankan cairan dan garam tubuh serta memberikan energi karbohidrat ya. Jadi energi dari karbohidrat. Nah, air sebagai pengganti cairan tubuh, karbohidrat sebagai sumber energi ya. Berapa kilokalori? 4 kilokalori per gram ya. Terus kemudian mineral sebagai pengganti elektrolit tubuh yang hilang ya. Gitu. Terus kemudian ada flavor ya. Flavor untuk apa? Ya biar kamu nggak minum kayak ini gitu loh, kayak apa? Kayak minuman kayak minum garam gitu kan enggak. Jadi makanya dikasih flavor biar penting juga gitu, biar tahu, biar enak gitu ya. Jadinya kamu pengen sering-sering minum gitu ya. Jadi kalau lihat ini apa namanya? Sejarah Pocari itu juga seru juga itu dia. Ya itulah sejarah itu seperti itu ya. Tapi orang Jepang itu kan pintar pintar bikin story ya. Jadi semua ada story-nya gitu ya. Saya termasuk kemarin tuh saya lihat juga story-nya ada dosen di UI itu, dia story-nya kerja di perusahaan Jepang, terus dia ada potongan jarinya sini. Itu disimpan di markasnya yang di Jepangnya. Karena apa? Berarti kalau udah ada seperti itu, terus sampai mati nggak bisa pindah perusahaan. Itu karena memang ini. Tapi jelas sih ya, duitnya juga banyak gitu maksudnya ya. Gitu. Jadi sama kayak model Yakuza gitu ya. Oke. Terus kemudian mulai dipasarkan secara komersial tahun 1969. Kalau yang apa namanya Pocari itu mulai rilis tuh 1979 ya. Jadi dia beda 10 tahun dengan yang Gatorade. Ya, Gatorade sebagai sport drink ya itu yang ada di Amerika ya. Tapi sebenarnya mulai pengembangannya itu mulai 73 ya, seperti itu. Kamu bacalah gitu ya. Nah, ini ada standar mutu dari SNI dari minuman isotonik. Ya, di sini kamu bisa lihat normal pH maksimal 4, tetra gula sebagai sukrosa minimal 5 ya, mineral natriumnya miligram per kilogram 80 sampai 100 kayaknya ya. Itu. Terus kemudian apa namanya? Kalium ya, kalium itu maksimal 125 sampai 175 miligram per kilogram. Ya, BTP-nya sesuai dengan SNI 12. Terus kemudian cemaran logam, arsen, mikroba, koliform segala macam itu apa? Itu adalah atribut-atribut penting. Dek, jangan dibawa kemana-mana, itu bau. Nanti bajumu bau. Oke, ya. Oke, terus kemudian kok ada cemaran mikrobanya? Ya, kan produknya cair. Ya, jadi khawatirnya apa namanya? Ada cemaran mikrobanya. Karena ini di sini sebenarnya lebih ke arah sanitasi dan higien dari ini, apa dari perusahaan. Terus kemudian yang kedua adalah sumber airnya didapatkan seperti apa, ya gitu. Ya jadi kalau sumber airnya sudah jelek, ya otomatis akan banyak cemaran mikroba, ya. Oke, atau kualitas atau baku mutu dari air, ya. Oke, kalau ada airnya. Terus kemudian, nah ada di Perka BPOM itu ada klaim isotonik, ya. Oke, ada klaim isotoniknya. Nah, kalau menuliskan klaim, nah ini tulisannya ya, adalah untuk beraktivitas memberikan memerlukan penggantian elektrolit dengan cepat. Ingat, minggu kedua, minggu ketiga, klaim itu jelas untuk yang beraktivitas hingga berkeringat dan memerlukan penggantian elektrolit dengan cepat. Coba kita cek. Ini sama aja, ini juga sama seperti itu, ini juga sama, ini juga sama, ya.
Jadi peruntukannya jelas dan klaim itu nggak boleh diganti-ganti katanya ya. Oke, natriumnya 200 sampai 690, kaliumnya 125 sampai 200. Ya bisa pakai glukosa, maltodextrin ya, maksimal karbohidratnya 8%. Ingat kalau ada yang namanya garam, Na seperti itu tuh nanti dengan adanya glukosa itu dia mempercepat penyerapan dari glukosa. Nah, ada itu nanti kemarin ada materinya di kimia pangan yang bagian mineral. Itu ada itu pompa natrium kalium. Itu penting banget itu kamu ya. Makanya kadang-kadang saya itu kalau ngajarin kamunya males-malesan deh. Tak biarin aja. Nanti karena apa? Segala sesuatu itu terkoneksi di JMP itu. Kita tidak sendiri-sendiri ya. Meskipun mikroba sekarang terus kemudian ada virus, terus ada bakteri, terus kemudian disemprot pakai disinfektannya pakai alkohol 80%, 70%. Kenapa? Nah, itu ada hubungannya. Kenapa pakai alkohol? Sifat alkohol seperti apa? Nah, gitu ya. Itu jadi kita tetap solid ya untuk semua mata kuliah. Ya, manfaatnya mendorong konsumsi cairan secara sukarela. Karena biasanya orang kalau haus sebenarnya minum air doang kadang-kadang rada males. Ya, haus ya, air doang isinya gitu kan. Makanya kalau ada misalnya isotonik meningkatkan orang untuk ingin minum. Nah, terus kemudian menstimulasi penyerapan cairan secara cepat, ya menyediakan karbohidrat untuk meningkatkan performa. Jadi kalau misalnya kamu lagi olahraga, ya, jadi olahraga, kayak saya lagi olahraga nih, ya di rumah gitu ya. Nah itu nanti kalau minumnya ada gulanya itu cepat seger lagi ya, karena apa? Gula dirombak dengan cepat. Glukosa dirombak dengan cepat menghasilkan 4 kilokalori per gram. Ya, dan berubah dari dari glukosa ke energi itu lebih cepat dibandingkan kalau kita berbicara masalah lemak ataupun berbicara dengan protein. Ya, dalam jangka pendek. Tapi kalau kamu terlalu banyak minum yang manis-manis, ya nggak bagus juga gitu ya. Bisa paling fatalnya adalah kena diabetes. Selain kamu pasti gemuk, ya seperti itu. Terus kemudian menambah respon fisiologis ya untuk rehidrasi yang lebih cepat. Jadi emang biar rehidrasinya, biar kamu nggak keringatnya minumnya ya rehidrasi dari tubuhmu itu cepat. Artinya apa? Air dalam cairan tubuhmu itu bisa kembali normal. Ya, oke. Terus kemudian berikutnya adalah kebutuhan glukosa, elektrolit dan air. Nah, apa yang terjadi sih? Ya, ketika kita berolahraga, ya cairan tubuh itu akan hilang. Ya. Nah, hilangnya seperti apa? Hilangnya pasti berkeringat. Karena Anda berkeringat, berarti volume urin Anda akan lebih sedikit. Ya, makanya lebih jarang untuk pipis kalau misalnya lagi berolahraga gitu ya. Karena semua keluar akan dari keringat. Ya, dan dari keringat itu kadang nggak kerasa. Sebagai contoh begini, kalau saya sepedahan tadi, ya dia eh, keringatnya akan ngucur deras karena tidak ada udara yang lewat. Tapi kalau misalnya kita bersepeda ke hutan, ke gunung gitu kan nggak ada ininya, tapi udah haus saja pasti gitu ya. Karena apa? Dia bisa menguap lebih cepat karena lebih humidity-nya lebih tinggi gitu ya. Nah, keringat bisa mencapai 1 sampai 2 liter per jam ya. Saya sepedaan 1,5 jam aja ya, saya sepedaan statis di rumah 1,5 jam, mungkin kalau dikumpulin airnya mungkin ada kali 100 mili aja gitu ya. Karena apa? Karena itu kan tergantung dari kita latihannya seperti apa, workoutnya seperti apa. Jadi biasanya 5 menit pertama santuy, 5 menit kedua menengah, begitu nanti menginjak menit ke 10 gitu ya, 10 lebih itu biasanya saya full speed sampai full dari dari alatnya itu kan kalau dia terlalu kencang dia nanti bunyi rut gitu jadinya, terus kemudian nggak nyaman, makanya saya batasin di situ. Tapi ingat kalau yang seperti itu juga Anda harus cek BPM ya, artinya apa, jangan sampai nanti kita ngejar keringat yang banyak terus kemudian nanti jantung berdetak terlalu lebih kencang, itu nggak baik juga gitu ya, makanya diimbangi juga. Nah, terus kemudian cairan-cairan yang hilang tadi segera digantikan dengan elektrolit yang seperti ini. Jadi ini bolehnya atau bagusnya itu diminum pada saat Anda memang
kekurangan gitu loh. Kekurangan apa? Kekurangan cairan tubuh gitu. Ya, jangan diminum pada saat santai, diminum, nah hati-hati juga karena kenapa? Kandungan mineralnya tinggi. Kalau kandungan mineralnya tinggi berarti bisa jadi Anda nanti akan kalau tidak dikeluarkan akan nginep di mana? Di ginjal. Nah, itu penting untuk disadari bagi kalian, ya. Nah, ini ada cairan ekstraseluler, ada cairan intraseluler, ya. Kalau intraseluler banyak mengandung kalium, makanya ada POPA apa? POPA kalium, natrium kalium, ya, organik fosfat, ya. Organik fosfat untuk apa? Energi, ya. ATP, ADP, ya, transfer elektron itu kan menggunakan fosfat, ya, seperti itu. Terus kemudian cairan ekstraseluler mengandung garam natrium, Na banyak di luar, ya, K banyak di dalam, klorida, karbonat, dan sedikit kalium, kalsium, dan magnesium. Ya, ini adalah contohnya body water composition-nya seperti itu. Nah, ini ada penelitian dari Maugan, ya, dan Rivers, ya. Jadi Rivers 1998 itu dia meneliti tentang berapa sih banyak natrium, milimol per liternya natrium itu berapa? 20 sampai 80. Beda-beda. Kalau kamu tadi lihat yang Pocari itu ketahuan. Jadi ketika di sauna konsentrasi natriumnya lebih tinggi dibandingkan ketika dia lari biasa. Pada ke ya itu dianalisis. Nah, cara analisisnya pakai apa? Ayo ya, pakai apa cara analisis natrium, kalium, kalsium ya? Pakai yang namanya titrasi. Bisa pakai titrasi Na, pakai argentometri ya, natrium. Kalau kalium ada lagi. Ya, bisa dianalisis pakai yang namanya AS bisa atau dirasikan dengan reaksi kimia atau sebenarnya pakai spektro juga bisa ya. Yang penting Anda tahu dan Anda mau gitu ya. Jadi ini komposisinya ya, Anda bisa lihat sendiri. Terus kemudian penggantian elektrolit secara normal bukanlah prioritas, tapi penambahan natrium ke dalam minuman yang mengandung glukosa akan meningkatkan penyerapan di usus. Tadi ya udah saya jelasin di atas, ada namanya pompa kalium natrium, glukosa bisa cepat masuk ya, seperti itu. Rehidrasi sempurna tidak akan terjadi jika natrium dan cairan yang hilang bersama keringat belum digantikan. Artinya kalau yang keluar tadi belum digantikan itu belum sempurna rehidrasinya, makanya butuh minum lagi, minum lagi, minum lagi. Kalau minum yang seperti ini bisa ya, gitu cepat. Oke. Nah, sangat penting kalau misalnya kita sering workout, sering apa namanya? Sering kerja keras gitu ya, ke sono kemari, ke sono kemari, ke sono kemari, seperti itu ya. Jadi kayak misalnya saya nih, kalau lagi praktikum di kampus gitu ya, kadang ke sini, ke sono, nah itu penting juga buat minum seperti itu, gitu ya. Oke, untuk restorasi volume cairan setelah beraktivitas juga bagus ya. Nah, sifat minuman isotonik antara dua, satu kesehatan, ya, ada minuman kesehatan, ya, jangan salah, mengganti natrium atau ion yang ada di dalam tubuh. Terus kemudian harus enak, namanya minuman. Kalau pahit itu namanya jamu. Ya, kalau orang minum jamu karena khasiat. Ya, ada yang minum jamu karena enak, ada. Ya kecuali beras kencur. Pasti kamu minum kunyit asam juga karena apa? Ya, karena kunyit asam, karena bisa melangsingkan tubuh. Pasti, yakin gue. Ya, terus kemudian minuman sirup pencampuran air, mineral, elektrolit, dan karbohidrat. Ya, ada karbohidratnya, ada bisa pakai sukrosa, fruktosa, glukosa, bisa ya. Terus kemudian bukan obat. Nah, ini kan ya kalau obat mau rasanya pahit kayak gimana namanya juga obat, efeknya kuratif, pasti akan diminum. Kalau ini bukan ya, minuman. Ini minuman. Ya udah harus enak diminum, sering-sering diminum biar pabriknya jalan. Gitu ya. Oke. Nah, ini formulasinya. Kalau kita mau formulasi bikin seperti ini itu harus ikutin saran pemerintah tadi. Ya, kalau nggak ikutin pemerintah ya berarti kamu nggak bisa dapatkan apa namanya nomor nggak diakui Badan POM dan segala macam ya. Konsentrasi karbohidrat dan jenisnya, ya, kandungan elektrolitnya dan osmolalitas. Tadi berapa? 280 sampai berapa? 330 kalau nggak salah tadi ya. Oke, itu harus kita pastikan. Terus kemudian jenis dan konsentrasi karbohidrat. Jenisnya
Ya, memiliki efek fisiologis dan karakter organoleptik terhadap minuman isotonik seperti keseimbangan flavor, kemanisan, dan cita rasa. Kita harus pastikan. Terus kemudian jenis yang suka digunakan apa? Sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa, dan maltodextrin. Paling panjang maltodextrin, paling panjang itu, ya karena apa? Mutusnya, ya ketika Anda pakai pati kelamaan, Anda mau olahraga makan dulu 2 piring nasi, yang ada Anda nanti apa namanya? Megap-megap di jalan. Artinya apa? Nasi masih bentuknya pati, sehingga dia lebih lama untuk dipotong-potong. Potong-potong dulu pakai alfa amilase, potong-potong dulu patinya jadi glukosa, glukosa baru dipakai. Kalau misalnya jenisnya yang sederhana atau paling bantet lama dalam maltodextrin, paling panjang, itu cepet dia potong-potong potong-potong potong gitu. Makanya kalau misalnya Anda suka nonton balap sepeda, coba cek balap sepeda yang road bike, itu cek dia bawa suplemen kecil aja, tidak segede ini, diminumnya cepet, set cepet buang. Ini karena apa ya? Karena dia untuk itu. Tapi Anda jangan coba-coba kalau minum yang seperti itu terus kemudian nggak olahraga, badanmu gemuk nanti saya yakin ya. Oke, terus kemudian dari semua ini saya mau tanya mana yang paling manis? Ya, dari sukrosa, glukosa, fruktosa, maltosa, maltodextrin, mana yang paling manis? Tulis di WA. Tulis di WA grup. Ya, kalau udah ketemu tiba-tiba nongol manisnya maltodextrin Pak. Nah, sebutin nama dan NIM. Ya, oke. Terus kemudian tadi kadar glukosanya berapa? Maksimal 8%. Ya. Nah, kalau lebih dari 7%, dia akan meningkatkan risiko penurunan penguasaan lambung. Jadi artinya lambungmu masih ada di situ sehingga kamu nggak lapar-lapar mungkin ya seperti itu. Oke, bisa jadi juga nanti perutmu juga nggak bagus kalau lebih dari 7%. Ya, mungkin nggak tahu lah pokoknya. Karena saya terus terang saja, saya tidak suka minuman seperti ini. Yang ini apalagi ini sakit perut saya kadang-kadang kalau minum. Ya macam-macam lah, ya efek fisiologisnya macam-macam, tapi yang paling banyak di sini. Karena saya punya teman yang kerja di sini dulu, ya. Oke. Terus kemudian mempengaruhi osmolaritas minuman. Terus kemudian natrium mempengaruhi cita rasa, penstimulasi konsumsi cairan, ya. Meningkatkan penyerapan cairan, mempertahankan volume plasma segala macam, berhidrasi. Udah tadi ya. Konsentrasi natrium 20 sampai 80 milimol per liter, kandungan elektrolitnya juga kalium maksimal 10. Osmolaritasnya 250, maaf ya bukan 20 ya, 250 sampai 340 mili osmol per kilogram. Kita lihat di ini ya. Kalau diklaim 200 kalau diklaim 250 sampai 340 kalau di SNI nggak ada. Ya, cuma natrium aja miligram per kilogramnya maksimal sekian ya. Kita pakai 250 sampai 340. Oke. Terus kemudian nah ini yang perlu kamu baca ya, yang perlu kamu baca di label adalah yang ini ya, konsentrasi elektrolit. Ya, ada di kemasannya. Terus kemudian konsentrasi elektrolitnya. Terus kemudian Bapak bohong. Loh, apa bohongnya? Ini gimana caranya Pak mau nyontek? Kan cuman ada tulisannya kation 6 mili ekivalen per liter segala macem ya. Terus gimana kita mau nyonteknya Pak? Yang nggak boleh dilupakan adalah di sini ada keterangan ini, terus kemudian ada keterangan nilai gizi dan juga ada komposisi. Nah, komposisi itu menentukan ada air, gula, sirup fruktosa, pengatur keasaman, perisa sintetik, bahan alami, natrium klorida. Natrium klorida apa coba? NaCl, kalium klorida, KCl, ya magnesium laknat, magnesium laktat, kalsium laktat, ya antioksidan, vitamin C. Ya, kalau nanti misalnya di sini ditulisin mengandung antioksidan vitamin C, ya berarti vitamin C mengandung antioksidan asam apa namanya asam askorbat gitu, berarti ya vitamin C juga mengandung asam asetat, ya enggak, bukan vitamin C. Jangan sampai salah ya.
Seperti itu. Jadi ini udah semester 4, kamu udah harusnya sudah mulai mengingat-ingat masa lalu seperti apa. Ya, jangan terus kemudian udah semester 4 belum siap apa-apa, jangan. Anda harus reload. Oh iya, dulu dulu Bu Neni ngasih tahu ini, Pak Jaya ngasih tahu ini, Bu Atri ngasih tahu ini, Bu Pepi ngasih tahu ini. Ini itu, ini itu. Itu yang perlu kamu ingat sehingga apa, ilmumu semakin lama semakin bertambah gitu. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Nah, kamu tanya dulu. Oke? Ya. Oke, saya akhiri dulu yang sesi yang satu ini. Ya, nanti saya sambung dengan cara perhitungan. Cara perhitungan mulai dari awal ataupun cara perhitungan dari belakang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.